Jadi breast lift itu adalah suatu tindakan operasi estetik ataupun rekonstruksi ya yang dilakukan pada jaringan payudara yang bertujuan untuk mengangkat atau mengecilkan payudara dan juga merubah posisi dari nipple atau puting dan areola mami. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana. Bersama gembira kembali kita bahas topik kesehatan yang menarik. Nah, kali ini kita bicara tentang layanan bedah plastik. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak masalah kesehatan yang bisa ditangani dengan layanan bedah plastik. Nah, saat ini kita banyak menerima masalah kesehatan seperti kesehatan payudara dan masalah payudara. Nah, topik kita kali ini sangat menarik mengenai breast lift, prosedur dan bedanya dengan breast augmentation. Nah, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, dokter bedah plastik, Dr. Kory Hali, spesialis bedah plastik. Halo dokter. Halo Pak Gembira, halo para sahabat Indrayana. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa dokter, kita semangat nih dokter karena banyak teman-teman kita yang bertanya tentang khususnya layanan bedah plastik ini karena semakin kesini dok, banyak teman-teman kita semakin terbuka dengan layanan bedah plastik, terutama khususnya dengan topik kita ini tentang breast lift dok. Baik. Nah kalau boleh tahu nih dok, boleh dijelaskan nggak nih dok, pembukanya nih breast lift ini apa? Silahkan dok. Jadi breast lift itu adalah suatu tindakan operasi estetik ataupun rekonstruksi ya yang dilakukan pada jaringan payudara yang bertujuan untuk mengangkat atau mengecilkan payudara dan juga merubah posisi dari nipple atau puting dan areola mami. Berarti memang ada mengangkat dan merubah ya dokter ya di situ ya dok ya. Betul. Nah, ini banyak pertanyaan nih dok, karena kan sahabat Indrayana di rumah belum terpapar betul dengan layanan bedah plastik ini. Mereka bertanya nih dok, ini pada kasus yang seperti apa dan kapan perlu melakukan breast lift ini? Baik, jadi sebelum kita menuju ke tindakan, kita baiknya mempelajari dulu anatomi. Oke dok. Nah, jadi pada anatomi payudara itu terdapat jaringan kulit ya, kemudian juga jaringan kelenjar payudara, kemudian juga jaringan otot ya. Itu juga membentuk posisi dan membentuk bentuk dari payudara itu sendiri ya. Dan juga bentuknya bermacam-macam nih Pak Gembira. Ada macamnya juga ya dokter ya? Ada macam-macamnya. Jadi mungkin para sahabat juga bisa mempelajari juga di tubuh sendiri ya, masuk ke dalam kategori apa. Jadi dari bentuknya payudara tersebut ada yang disebut sebagai asymmetrical, tidak simetris. Tidak simetris. Kadang-kadang kanan dan kiri tidak sama bentuknya dan tidak sama besarnya. Ya, itu suatu variasi ya. Jadi bukan suatu kelainan yang mengancam jiwa, bukan itu, tapi itu suatu variasi ya. Kemudian juga ada yang bentuk payudaranya seperti conical, jadi seperti kon, ya kayak yang di jalan raya tuh, yang apa namanya tuh, yang kon yang segitiga itu. Iya. Nah, ada payudara berbentuk seperti itu. Atau kita sebut juga tubular, jadi dia tidak bulat, tapi dia seperti memanjang, Oke. gitu ya. Ada yang juga disebut sebagai bell shape, seperti bentuk bell, ya, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Jadi ini sangat variatif sekali untuk para sahabat Indrayana. Bisa temukan di tubuh sendiri masing-masing. Oke dok, kapan dok perlu melakukan breast lift? Karena dokter tadi udah menjelaskan bentuknya dan anatominya. Nah, baik. Jadi kapan diperlukan breast lift, atau kita biasanya analoginya sama dengan breast reduction atau mengurangi dari volume payudara. Oke. Ya. Jadi ada beberapa individual yang diberkati dengan payudara yang besar. Ya. Biasanya pada waktu masa remaja pun sudah terlihat membesar ya. Nah, itu pun menjadi halangan ya buat aktivitas, yang pasti buat aktivitas, kemudian juga halangan bagi kesehatan. Kadang-kadang leher dan punggung sakit Gara-gara payudara karena yang menyangga besar, payudara ya. yang besar. Yang kemudian ada juga permasalahan dari postur tubuh ya. Kadang-kadang karena malu ya, karena terlalu besar atau dianggap terlalu besar, maka dia akan membungkuk untuk menutupi besarnya payudara. Itu kan juga mempengaruhi tulang belakang dan bentuk tubuh. Ya, khususnya pada anak-anak remaja ya. Biasanya mereka belum pede ya dengan
berkatnya itu ya. Iya. Jadi itu juga jadi masalah sebenarnya nanti gitu Iya, ke karena depannya. kepercayaan diri tadi ya dok ya. Iya, nah juga karena terlalu besar, jangan semakin bertambahnya umur maka dia akan kendur. Semakin kendur. Kendur. usia, dok ya. Nah, jadi itu kita sebutnya ptosis payudara. Ptosis payudara. Jadi ptosis payudara itu apalagi setelah melahirkan atau menyusui itu semakin terlihat ya bentuk ptosis payudara, yaitu bentuk payudara yang menggantung. Oke, jadi memang ada beberapa case yang bisa dilakukan dengan breast lifting. Salah satunya saya tangkap adalah payudara yang membesar ya dokter ya, karena walaupun memang itu suatu berkat, tetapi ada beberapa faktor kesehatan yang mempengaruhinya, begitu ya dokter. Dan juga ada tadi ptosis payudara karena mungkin proses usia dan juga mungkin proses menyusui ya. Sekarang ini ada yang tren yang sedikit berbeda. Apa nih dok? Jadi kalau ketika kita dulu tahun 90-an tahun 2000 ya itu kan trennya adalah payudara yang besar yang menonjol. Betul dok. Ya, tapi setelah itu kesini-sini karena gaya hidup aktivitas yang lebih cepat Lebih ya, cepat lebih ya, cepat dokter. dan juga adanya kebiasaan olahraga kayak maraton kan sekarang sering nih. Betul dok. Maraton, jogging, triathlon, sepeda, Iya. dan juga itu bisa mempengaruhi tren payudara. Jadi sekarang yang diminta adalah payudara yang lebih kecil, Lebih kecil malah ya dokter lebih ya. kecil gitu karena tidak mengganggu aktivitas. Terus ada juga yang bilang tidak menyusahkan pada saat memilih baju ya, memilih baju ataupun memilih pakaian dalam. Itu juga menjadi pertimbangan dari orang yang ingin melakukan breast lift atau breast reduction. Oke, karena memang kadang-kadang suatu layanan kesehatan itu berkembang dengan tren yang ada ya dokter ya. Betul. Karena zaman sekarang itu movement wanita nih khususnya itu semakin banyak dokter ya. Iya. Nah, mungkin itu salah satu mungkin dok yang manfaat dari breast lift ini dok. Seperti pertanyaan saya yang ini dok, apa saja manfaat melakukan breast lift? Baik, manfaatnya adalah yang pertama kita kalau para sahabat Indrayana mempunyai breast atau payudara yang tidak seimbang, tidak simetris, maka kita bisa lakukan simetris kiri dan kanan. Kemudian apabila ada payudara yang menggantung yang sudah tidak kencang, itu bisa kita kencangkan ya. Termasuk dengan arah nipple ya. Kadang-kadang kalau payudara menggantung itu nipplenya arahnya ke bawah. Itu bisa kita adjust, kita cocokkan, kita pindahkan posisinya sehingga nipplenya bisa mengarah ke depan, Oke dok, wah. bukan ke bawah gitu ya. Itu salah satu. Terus kemudian juga mungkin ukuran areola. Ukuran areola itu juga kadang-kadang dengan bertambahnya umur dia semakin melebar ya. Itu bisa kita kecilkan, kita bisa reduksi gitu untuk ukurannya. Luar biasa, ternyata breast lift ini sangat bermanfaat banget ya dokter ya, baik itu kesehatan maupun estetika payudara wanita ya dokter ya. Ya, termasuk tadi keluhan yang pegal-pegal leher, pegal-pegal punggung karena terlalu besar, terlalu berat, maka kita bisa kurangi keluhan itu. Sehingga juga bisa meningkatkan kualitas hidup ya dokter ya, Betul karena sekali. tadi membantu mengurangi volume payudara sehingga meningkatkan kualitas hidup si pasien. Wah, luar biasa nih dok. Nah, berikutnya mungkin dok yang sering ditanya ini, bagaimana proses prosedur breast lift ini dok? Baik, breast lift itu seperti tindakan operasi estetik yang lainnya, kita memerlukan pemantauan dulu ya, dari datang ke dokter untuk berkonsultasi ya. Kemudian ada kemufakatan, jadi terjadi diskusi ya, seperti apa inginnya, ukurannya seperti apa ya, terus kemudian bentuk dari nipple dan areolanya juga yang diinginkan seperti apa. Oke. Nah, setelah itu bisa disepakati berdua antara dokter sama pasien, maka kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, darah, ronsen, EKG, persiapan sebelum melakukan operasi. Tentunya kita harus konsulkan ke dokter sejawat lainnya seperti penyakit dalam ataupun jantung apabila sesuai umur ataupun apabila ada penyakit penyerta lainnya gitu ya. Nah, setelah itu kondisinya baik, baru kita bisa lakukan tindakan. Nah, setelah tindakan nanti kita akan pasang korset ya, kita akan pasang korset. Kemudian tentunya ada edukasi dari dokter apa yang harus dilakukan. Kemudian juga pemakaian antibiotik yang harus dimakan secara teratur dan habis ya. Kemudian juga nanti ada diberikan obat anti sakit ya. Diharapkan nanti setelah operasi hasilnya akan sesuai dengan tujuan.
Oke nih, berarti memang sahabat Indrayana tidak ada yang instan dok ya, ada Tidak. proses di situ karena beberapa teman kita memang terbiasa dengan instan dok, karena mungkin kita harus edukasi sahabat Indrayana di rumah yang pengen melakukan operasi plastik mungkin itu proses ya dok ya, konsultasi, ada pemeriksaan penunjang, medical clearance maupun dengan pelaksanaannya perlu dengan SOP yang tepat sehingga memang antara pasien dan juga dokter sama-sama puas dan nyaman begitu ya dokter Ya, ya. dan juga jangan disamakan tiap orang itu sama ya. Iya betul dokter. Kadang-kadang ada orang yang lancar-lancar aja operasinya, tapi tergantung dari kondisi tiap pasien ya. Jadi jangan dibandingkan nih, apalagi dibandingkan dengan para selebgram atau apa gitu ya. Kan kita juga yang pasti kita harus fokus pada diri kita sendiri. Betul. Jadi penyembuhan itu harus kerjasama antara dokter dan pasien. Oke deh, wah luar biasa. Berarti memang kalau pengen plastik ini, kalau memang pengen cantik, memang harus menjalani proses dan menikmati prosesnya ya dokter ya. Betul sekali. Oke, berikutnya mungkin dok ya, sesuai dengan topik kita yaitu breast lift, prosedur dan bedanya dengan breast augmentation. Karena banyak yang bertanya apa bedanya. Kira-kira dok, karena kita udah bahas kemarin tentang breast augmentation, apa sih bedanya dok antara kedua ini dok? Tentunya kalau breast augmentation itu kita adalah menambah volume. Ya, biasanya kita lakukan dengan pemasangan implan silikon medis sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Wah, Gitu ya. Nah, kalau untuk breast lift sendiri atau breast reduction itu kita merubah posisi. oke, Ya, berubah posisi. dari payudara yang menggantung menjadi lebih tinggi, lebih bulat dan lebih padat. Dan Wah. juga arah dari nipple dan areolanya atau puting dan areolanya itu ke arah depan, vektornya bukan ke bawah. Oke deh. Nah ini satu lagi pertanyaan nih yang sering ditanyakan sahabat Indrayana. Ini bisa dilakukan kepada wanita atau laki-laki kah dok? Dengan masalah yang mungkin dokter tadi sebutkan? Baik, jadi ini pada wanita ya breast lift ya. Tapi kalau pada pria itu biasanya pada mastopexy. Jadi ada kondisi di mana namanya man boobs ya. Mems bu. Man Ya, boobs ya, man boobs. Ya. Jadi kita kurangi kelenjar dari payudaranya yang membesar. Oke. Mungkin karena hormonal ataupun karena genetik ya atau turunan itu bisa terjadi pada pria. Oke deh. Sudah dijawab dokter Kori apa perbedaan antara breast lift dan juga breast augmentation berikutnya dok? Adakah resikonya dok untuk melakukan breast lift ini? Oh iya, tentunya kalau untuk operasi sendiri semuanya ada resiko ya. Ada resiko ya dok ya? Seperti resiko pembiusan, ada resiko pembedahan. Jadi, tetapi hal itu bisa kita minimalkan atau bisa kita cegah dengan standar operasi yang baik dan benar. Seperti contoh tadi, harus ketemu sama dokternya langsung ya. Dan dokternya juga harus memeriksa secara langsung pasiennya. Kemudian kita lihat ada kondisi-kondisi apa yang akan terjadi, kita prediksi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, itu kita harus cegah pada saat awal. Gitu. Jangan sampai nanti terjadi ketika kita tidak tanyakan atau kita tidak tahu bisa terjadi. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi di sini ada hubungan kerjasama antara pasien dan dokter, kemudian juga ada hubungan trust ya, kepercayaan bahwa yang dilakukan dokter itu bertujuan dengan baik dan juga kepuasan pasien pun tergantung dari kondisi pasien sendiri ya. Oke. Gitu. Jadi tidak ada yang instan benar kata Pak Gembira. Luar biasa. Berarti memang dari kesimpulan dari dokter tadi masalah tentang resiko selalu ada resiko ya dokter ya. Tetapi memang dari awal dokter akan menjelaskan apa saja resiko yang akan diterima oleh pasien. Nah resiko itu akan berkurang dengan adanya SOP yang benar, dokter yang memang terkualifikasi dan lain-lain ya dokter ya. Berikutnya dokter adalah tips mungkin yang sering ditanya. Kasih dok tips supaya memilih layanan breast lift yang nyaman dan benar, silahkan. Nah, jadi untuk mengurangi resiko sagging atau resiko penurunan payudara, tentunya harus memakai bra. Oh, memakai bra ya dokter Ya, ya? memakai bra ya. Kemudian juga rutin melakukan sadari. Sadari Itu periksa adalah payudara sendiri ya dok ya? payudara sendiri. Itu untuk menentukan ada benjolan, ada infeksi ataupun ada kelainan lainnya yang bisa teraba secara dini. Oke dokter. Ya, yang ketiga adalah kita tahu apa yang kita mau. Ya, jadi tolong utarakan ke dokternya seperti apa yang diinginkan. Apakah payudaranya ingin diperkencang, ingin diperkecil, atau untuk merubah posisinya. Itu sangat penting sekali nanti untuk hasil operasi tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita juga. Ya, jangan sampai nanti kita sedang menderita penyakit, misalnya diabetes, ya, atau hipertensi. Nah, itu juga harus dilakukan pengobatan dulu, dikoreksi dulu, distabilkan dulu kondisinya, baru bisa menjalani tindakan bedah plastik estetik ini.
Wah, luar biasa. Dari tadi sih dokter menjelaskan prosesnya sangat memang bagus ya dok ya. Tetapi dari proses yang dokter jelaskan memang butuh proses yang cukup lama. Sehingga memang harus enjoy ya dokter ya dalam proses Betul. perawatannya. Sehingga memang tidak ada kegalauan dok. Karena mungkin sahabat Indrayana pengen yang instan lah. Terus kalau misalkan prosesnya cukup lama membuat mungkin stres. Jadi memang harus menikmati prosesnya dok ya. Nah berikutnya dok, yang terakhir. Kesimpulan breast lift, prosedur dan bedanya dengan breast augmentation. Silahkan dokter. Bedanya tadi bahwa kalau untuk breast augmentation adalah menambah volume, dan sedangkan untuk breast lift atau breast reduction itu untuk mengurangi volume ataupun merubah posisi payudara menjadi lebih yang diinginkan. Wah, luar biasa. Terima kasih Dr. Korihali Sama-sama. atas pertemuan hari ini. Kita telah membahas tentang topik yang sangat menarik, breast lift. Untuk sahabat Indrayana di rumah, tetap dukung kami dengan like, komen, dan share sebanyak-banyak video kita. Sampai jumpa di video berikutnya.